Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya boleh di next, Bang Faiz. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Ada 53 orang, 52 orang kurang lebih peserta susulan dari pertemuan pertama karena sebelumnya pertemuan pertama itu sudah dilaksanakan kemarin. Jadi kepada teman-teman yang ke 52 ini mungkin kemarin berhalangan hadir. Jadi kita akan menyampaikan pemaparan pertemuan pertama sebelum kepada materi pertemuan pertama, perkenalkan terlebih dahulu diri saya, yaitu tak kenal maka kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Selimah Dayatul Hasanah. Pendidikan terakhir saya yaitu adalah sarjana hukum dari Universitas Andalas. Alhamdulillah saya lulusan CPNS tahun 2024 dengan formasi calon jaksa ahli pertama dengan jabatan penelaah calon jaksa ahli pertama. Nah, selanjutnya teman-teman semua di sini pasti deg-degan menunggu pengumuman siapa saja yang akan lanjut ke tahap SKTT non CAT. Nah, untuk itu ada baiknya kepada teman-teman untuk mempersiapkan SKTT non CAT P3K Kejaksaan itu sendiri. Karena tidak ada ruginya teman-teman mencuri langkah untuk persiapan SKTT. Mas Faiz, slide-nya. Persiapan psikotes itu sendiri. Nah, jadi SKTT non-CAT itu adalah seleksi kompetensi teknis tambahan, di mana tesnya itu meliputi ada tiga komponen. Yang pertama psikotes, yang kedua kesehatan kejiwaan, yang ketiga adalah kesehatan fisik. Nah, psikotes itu ditujukan untuk menilai bagaimana kepribadian kita, bagaimana sifat kita, bagaimana pengetahuan kita. Jadi, setiap rekrutmen maupun itu untuk masuk kerja atau dimanapun itu pasti ada tes psikotes. Nah, yang kedua itu ada kesehatan kejiwaan, di mana untuk menilai kejiwaan kita, apakah kita bisa bekerja dan mampu untuk bekerja. Kesehatan kejiwaan ini dites melalui tes MMPI. Yang ketiga itu adalah kesehatan fisik, sama seperti kesehatan medical check up pada umumnya. Nanti kalau ada yang mau ditanya mungkin boleh. Oke, next itu penilaian psikotes. Jadi penilaian psikotes itu ada dalam skala 0 sampai 100. Ini mungkin eh, saya tegaskan, kejaksaan itu setelah tes tidak pernah langsung mengeluarkan hasilnya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar kalau instansi atau kementerian lain itu setelah tes psikotes pasti hasil psikotes itu hasilnya langsung keluar. Eh, Sedangkan kejaksaan tidak seperti itu. Kejaksaan itu tidak ada hasilnya langsung kita ketahui. Mungkin yang hasilnya langsung keluar itu seperti Kemenkumham. Kemenkumham itu pasti teman-teman bisa bisa tahu dari TikTok atau dari sumber lain. Mereka bisa tahu hasil psikotes mereka misalnya 60 atau 80 atau 90. Nah, kejaksaan itu kita tidak tahu hasil dari tes kita. Kita cuma bisa berupaya untuk mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Tapi gambaran teman-teman ketika mendapatkan MS atau TMS itu seperti ini. Nah, nilai 0 sampai 40 itu kurang sekali, nilai 41 sampai 60 itu kurang, nilai 61 sampai 80 itu cukup, nilai 81 sampai 100 itu baik. Nah, jadi nilai psikotes yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS itu adalah nilai yang mendapatkan 61 sampai 100. Jadi di bawah 60 itu TMS. Jadi berusahalah teman-teman dalam menjawab semua soal psikotes itu sebaik mungkin, jangan sampai ada yang kosong, kerjakan fokus pada soal tes sendiri, kerjakan sebanyak-banyaknya yang benar. Karena poin dari psikotes teman-teman itu menentukan MS atau TMS-nya teman-teman dalam psikotes. Next. Nah, tes psikotes kejaksaan itu biasanya terdiri dari 9 subtes. Subtes yang pertama itu tes pengetahuan umum. Tes yang kedua itu kesamaan kata seperti sinonim. Tes hubungan kata itu analogi. Tes pengertian kata itu sama nanti
sinonim. Tes aritmatika itu matematika sederhana. Jadi tes aritmatika itu ntar ada soal-soal matematika, lalu pilihan jawabannya dari 0 sampai 9. Nanti misalnya jawabannya harga satu pensil 15. Berapa harga tiga pensil? Berarti 75. Jadi pilih jawaban angka 7 dan angka 5. Seperti itu untuk tes aritmatika. Lalu tes deret angka itu deret angka, soal deret angka pada umumnya. Lalu tes potongan gambar itu disediakan satu bangun, satu misalnya lingkaran terpotong seperempat jadi kayak potongan pizza. Nah itu terpisah. Nanti kita memilih potongan-potongan gambar. Lalu ada tes kemampuan ruang kayak figural pada umumnya. Misalnya eh, eh, cermin atau yang lain-lain nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Lalu ada tes menghafal cepat untuk melihat kemampuan kita dalam mengingat atau menghafal. Nah, masing-masing subtes itu terdiri dari 20 soal dengan waktu 7 menit kurang lebih. Next. Oke, tadi udah disinggung oleh Mas Faiz sendiri. Jadi poin pembahasan bimbel psikotes ini kita ada 5 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu pengenalan psikotes, di mana materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah apa itu psikotes. Yang kedua, persiapan menghadapi psikotes. Yang ketiga, itu subtes kecerdasan beberapa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kemampuan verbal, contohnya seperti soal-soal sinonim, antonim, verbal, analogi dan pengelompokan kata atau pembendaharaan kata. Selanjutnya ada tes pengetahuan umum. Nah, itu sudah dilaksanakan kemarin pada tanggal 10 September 2025 dan hari ini adalah kelas penggantinya buat teman-teman yang tidak hadir pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kedua, kita melanjutkan materi kecerdasan, yaitu kita akan membahas tes ketelitian dan kecermatan, lalu tes angka hilang, lalu kemampuan numerik, hitung cepat, deret angka, hitungan matematika sederhana. Itu akan dilaksanakan pada 12 September 2025. Selanjutnya ada pertemuan ketiga yang akan dilaksanakan pada 14 September 2025 dan akan membahas kemampuan mengingat atau menghafal cepat, lalu kemampuan figural yang terdiri dari figural 9 kotak, figural analogi, figural cermin, beda dan Rosacci, dan jari-jari kubus. Selanjutnya ada pertemuan keempat. Next. Pertemuan keempat kita mulai masuk ke kepribadian. Nah, kepribadian ini, tes kepribadian meliputi ada tes EPPS, lalu ada tes papikostik, ada tes psikotes 16 PF atau 16 personality factors, dan yang terakhir itu lanjutan tes kepribadian yaitu tes MMPI atau kejiwaan yang akan dilaksanakan pada 18 September 2025. Oke, eh, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi awal, yaitu pengenalan psikotes. Jadi, untuk teman-teman semua, ini udah langkah yang baik teman-teman memilih ikut belajar sebelum melaksanakan tes, karena banyak orang-orang yang menganggap remeh tes psikotes, akhirnya malah gagal di tes psikotes, karena nggak tahu apa itu psikotes dan apa yang akan diujiankan atau soal-soalnya bagaimana. Nah, jadi kita kenalan dulu sama psikotes itu sendiri. Secara umum, psikotes atau tes psikologi dikatakan sebagai alat untuk mengukur potensi seseorang, baik secara akademik, kepribadian, bakat, dan unsur lain yang menjadi ukuran atau indikator kesesuaian dengan lembaga yang mengadakan. Nah, hasil dari psikotes bukan hanya ditentukan oleh kualitas seseorang dalam ilmu pengetahuan, tapi juga dari kualitas kepribadian, sikap, bakat, kebiasaan yang sesuai dengan kriteria yang diminta oleh lembaga atau perusahaan. Oke, next. Oke, apa persiapan dalam menghadapi tes psikotes? Jadi, yang harus teman-teman persiapkan dan perhatikan itu pertama kali adalah teman-teman harus memahami bagaimana setiap jenis soal pada subtes. Sebentar ya teman-teman. Nah, psikotes itu
Nah, jadi yang pertama tadi memahami setiap jenis soal pada subtes. Jadi, sebelum teman-teman ujian, teman-teman harus paham apa aja soal yang akan diujiankan pada psikotes itu sendiri. Seperti apa soal-soalnya, apa saja yang akan dites. Jadi, sebelum teman tes, teman-teman itu sudah ada gambaran apa saja yang akan teman-teman kerjakan. Yang kedua, banyak berlatih soal sehingga terbiasa dan dapat mengerjakan soal dengan mudah dan cepat. Lalu yang ketiga, istirahat yang cukup sebelum tes psikotes, jangan begadang. Kenapa istirahat itu penting? Karena jika teman-teman kurang istirahat, maka otak atau tubuh teman-teman itu akan kurang maksimal dalam mengerjakan soal psikotes. Karena psikotes itu sendiri dimulai dari jam 8 pagi dan bisa seharian teman-teman habiskan untuk tes psikotes, tergantung apakah kejiwaan digabung satu hari atau kejiwaan itu terpisah harinya dengan psikotes. Karena pengalaman saya waktu tes CPNS Kejaksaan 2023 dan 2024, itu psikotes itu diadakan dari jam 8 sampai jam 1, lalu jam 1 sampai jam 3 itu lanjut ke tes kejiwaan. Jadi memang seharian. Dan setelah kejiwaan waktu itu karena CPNS ada tes praktek kerja, jadi setelah asar lanjut tes praktek kerja, pulang maghrib. Nah, jadi apakah P3K ini tesnya dipisah hari psikotes dan kejiwaan atau satu hari kemungkinan bisa sampai jam 3 atau asar. Nah, jadi istirahat yang cukup itu cukup penting karena kalau misalnya kita kurang istirahat, otak kita juga akan cukup sulit untuk mengerjakan soal-soal psikotes karena sebenarnya soal psikotes ini tidak susah, yang bikin susah itu adalah waktunya yang mepet dan kita harus fokus dan konsentrasi dalam mengerjakannya. Nah, yang keempat itu sarapan sebelum tes. Jadi, kita harus mempersiapkan tubuh kita, baik itu istirahat ataupun sarapan dulu sebelum melaksanakan tes. Lalu yang kelima, teliti dalam mengerjakan setiap soal. Kenapa harus teliti? Karena godaan dalam mengerjakan soal psikotes itu banyak. Bisa kita ngantuk, bisa kita bisa kita nggak fokus karena ngelihat orang lain atau teman-teman kita yang di samping atau di depan atau di kiri kanan. Jadi kita harus fokus dan teliti dalam mengerjakan setiap soal. Waktunya sedikit, waktunya mepet, sedangkan soal yang akan dikerjakan itu sangat banyak. Lalu yang keenam itu adalah percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Jadi kalau misalnya kita percaya diri sama diri kita dan kemampuan kita, jadi kita tidak akan terganggu fokus oleh kegiatan orang lain. Balik lagi, kenapa kita harus percaya diri atau fokus? Karena ya itu sendiri, psikotes itu berantem sama waktu, bukan karena soalnya susah, tapi karena waktunya mepet, soalnya banyak. Jadi daripada menyanyiakan waktu untuk mengerjakan, untuk melihat hal lain yang padahal bisa untuk mengerjakan soal, lebih baik fokus kepada soal tes masing-masing. Oke, next. Lanjut, ada manajemen waktu yang baik. Jadi biasanya waktu psikotes itu sangat terbatas. Seperti yang saya singgung tadi, terdapat 20 soal dengan waktu pengerjaan 7 menit. Jadi untuk satu soal, teman-teman cuma punya waktu 30 detik untuk menjawabnya. Tidak boleh lama-lama dalam satu soal, apalagi sampai kekurangan waktu. Karena apabila teman-teman itu terfokus hanya pada satu soal, waktu akan terus berjalan 7 menit dan ketika waktunya habis, aplikasinya akan langsung ketutup. Subtesnya itu akan langsung ketutup dan langsung ke subtes selanjutnya. Nah, jadi pergunakanlah waktu sebaik mungkin dalam mengerjakan setiap subtes yang diberikan. Lalu yang kedua, hindari menebak asal-asalan. Jadi psikotes ini harusnya memang dijawab semua karena eh, saya tanya pun ke teman-teman yang lulus, semuanya pada bilang kalau mereka emang ngejawab semua psikotesnya, nggak ada yang kosong. Nah, jadi gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan semua soal psikotes. Misalnya nih teman-teman ada yang nggak tahu, daripada ngejawab asal-asalan atau cap-cip-cup, mending teman-teman lakukan teknik eliminasi. Gunakan logika eliminasi jawaban. Jadi coret jawaban yang paling nggak mungkin. Misalnya ada 3 jawaban yang udah pasti salah jawabannya. Udah ketemulah 2 jawaban yang mungkin benar. Nah, teman-teman tinggal melakukan teknik eliminasi seperti itu. Jadi kemungkinan teman-teman mendapatkan poin lebih besar. Lalu yang terakhir ada percaya diri dan tenang. Karena kepanikan itu adalah musuh utama. Jadi ingat, psikotes tidak selalu tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling stabil dan siap untuk mengerjakan tes. Next.
Oke, masuk ke materi sinonim. Sinonim atau persamaan kata adalah kata yang memiliki arti yang paling mirip atau sepadan sama dengan kata yang diberikan. Jadi, tujuan sinonim ini adalah pengertian dari sinonim ini adalah persamaan kata. Nah, tujuan soal dari sinonim, kenapa ada soal sinonim diujiankan di psikotes? Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan verbal, khususnya dalam hal pemahaman kosakata dan kemampuan logika bahasa. Nah, jadi contoh dari sinonim itu sendiri, misalnya ada kata bahagia, sinonimnya adalah senang, gembira, riang. Lalu kata cepat, sinonimnya adalah kilat, laju, lekas. Nah, tips untuk mengerjakan sinonim itu sendiri, yang pertama teman-teman harus sering membaca dan memiliki pengetahuan kosakata yang luas. Kenapa harus sering membaca dan memiliki pengetahuan kosakata yang luas? Karena itu sangat penting untuk membantu kita dalam mengerjakan soal psikotes. Kenapa itu penting? Karena kalau semakin banyak kita mengetahui kosakata, semakin gampang kita untuk mengerjakan baik itu soal sinonim atau antonim atau analogi. Tapi kalau semakin kita kurang membaca atau pengetahuan kosakata kita terbatas, pasti kita banyak tidak mengerti apa maksud dari soal dari soal kata dari soal yang ditanyakan. Jadi harus banyak membaca dan harus memiliki pengetahuan yang luas. Lalu yang kedua, lakukan teknik eliminasi jika teman-teman itu tidak tahu jawaban. Seperti yang dijelaskan tadi, lakukanlah teknik eliminasi. Jangan sampai teman-teman asal menjawab atau cap cip cup, lebih baik lakukan teknik eliminasi. Nah, yang ketiga, itu banyak latihan soal sinonim. Next, selanjutnya, jika menemukan pilihan jawaban yang bunyi atau tulisannya hampir sama dengan soal, maka jangan langsung dipilih sebab 95% jawaban dengan bunyi atau tulisannya hampir sama dengan soal itu adalah jawabannya salah. Itu cuma untuk mengecoh teman-teman. Lalu jika Anda mengetahui makna kata yang diberikan, carilah makna yang paling umum, kemudian baru dicari persamaan katanya dalam pilihan jawaban. Jadi kalau eh, yang selanjutnya, jika menemukan kata serapan bahasa Inggris atau bahasa asing, kembalikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya dalam soal ada bahasa asing, teman-teman translate dulu ke bahasa Indonesia, lalu carilah persamaan katanya. Lalu yang terakhir, jika ada kata yang pernah kita dengar, namun kita tahunya itu dalam satu kalimat utuh. Kalau cuman arti dari katanya aja kita kurang tahu. Nah itu pikirkan lagi, ingat keseluruhan kalimatnya, baru teman-teman bisa menyimpulkan apa arti dari kata tersebut. Nah, next. Ini ada tabel sinonim. Mungkin nanti setelah pertemuan bisa teman-teman baca-baca. Kenapa harus teman-teman baca-baca? Teman-teman harus menyempatkan waktu untuk membaca sinonim sinonim ini untuk memperluas wawasan, untuk memperluas kosakata teman-teman. Jadi nggak perlu dihafal, teman-teman coba aja baca dari awal sampai akhir, dari A sampai Z tentang sinonim pasti masuk ke dalam otak teman-teman. Nah, jadi pas tes nanti teman-teman bisa ingat, oh iya aku dulu pernah baca kalau abrasi itu pengikisan atau absah itu sinonimnya sah. Jadi nggak ada salahnya untuk teman-teman menyempatkan diri untuk membaca tabel-tabel sinonim ini di waktu senggang teman-teman. Mungkin sebelum tidur atau bangun tidur atau pas lagi istirahat kegiatan teman-teman baik itu kerja ataupun yang lain. Jadi perbanyaklah membaca untuk menambah pengetahuan teman-teman. Nah, ini masih ada tabel sinonimnya. Next, next. Oke, kita masuk ke contoh soal sinonim. Jadi contoh soal sinonim itu carilah persamaan kata dari soal. Yang pertama ada soal sabotase, di mana terdapat pilihan A penculikan, B pemusnahan, C penggelapan, D penutupan, dan E perusakan. Nah, jadi sabotase itu sinonimnya adalah perusakan. Lalu ada kontaminasi. Jawabannya ada A perusakan, B pemusnahan, C pencemaran, D pemberian, E pengaruh. Nah, jawaban kontaminasi adalah pencemaran karena bahasanya pasti kita sering dengar terkontaminasi berarti tercemar gitu. Lalu ada soal nomor tiga yaitu nahi. Sinonimnya adalah yang pertama ada jawaban A tidak, B perintah, C boleh, D larangan, E luar biasa. Nah, sinonim dari nahi itu adalah larangan. Yang keempat profit atau profit itu apa sinonimnya? Nah, jawabannya itu ada A rabat, B keuntungan, C potongan harga,
D. Solusi, E. Kerugian. Nah, jadi sinonim dari profit itu sendiri adalah keuntungan. Next. Nah, ada latihan soal sinonim. Terdapat 16 soal sinonim. Mungkin teman-teman boleh buka kertas dan penanya. Apa udah standby semua kertas dan penanya? Oke, teman, di sini akan diberikan waktu selama kurang lebih 6 menit untuk teman-teman mengerjakan 16 soal. Jadi, eh dimulai dari sekarang aja. Sekarang pukul 19.56, jadi 6 menit ke depan teman-teman harus sudah siap. Nanti kalau misalnya 8 soal ini sudah selesai, boleh bilang next ya. 20.02 kita selesai ya waktunya teman-teman. Kalau misalnya sudah selesai di 8 soal, boleh bilang next, biar di next oleh Mas Faiz. Sudah, Kak. Oke, next, Mas Faiz. Ini nomornya diabaikan aja ya, teman-teman. Contohnya emang ada 16 soal, nomornya beracak.
Tersisa 2 menit lagi sebelum kita masuk ke kunci jawaban. Tersisa 1 menit lagi, teman-teman. Atau udah siap semua? Udah, Kak. Sudah. Oke, udah siap ya. Mungkin Mas Faiz bisa kembali ke soalnya. Oke, jadi dari soal nomor 1 itu ada bubut. Ada yang bisa jawab bubut itu apa? Sinonimnya? Jadi ada pilihannya cabut, poles, potong, urut, serpih. Jadi menurut teman-teman bubut itu sinonimnya apa? Cabut, Kak. Oke, benar. Jadi bubut itu sinonimnya cabut ya teman-teman. Oke, nomor 2 ada virtual. Apa sinonim dari virtual? Ada maya, impian, nyata, virgin, hiponema. Maya. Maya. Baik, Nyata, Kak. Maya. Maya salah ya. Jadi jawabannya nyata. Yang ketiga ada hayati. Apakah sinonim dari hayati itu ada pilihannya biologi, hidup, meresapi, menjiwai, atau botani? Jawabannya adalah meresapi. ada Menjiwai. yang lain? Biologi. Botani, Kak. Oke, semuanya salah ya teman-teman karena jawabannya adalah hidup. Jadi hayati itu hidup, non hayati itu tidak hidup. Benda mati. Hayati lelah, Kak. Lelah hayati itu. Nah, nomor 4 itu soalnya adalah apa sinonim dari dispensasi. Pasti ini katanya udah sering didengar. Dispensasi itu apa? Nah, jadi pilihan jawabannya ada pembebasan, pengecualian, persetujuan, penyimpangan, dan perizinan. Jawabannya apa? Perizinan. Ada jawaban yang lain? Pengecualian. Pembebasan. Pembebasan. Pengecualian. Pengecualian. Nah, benar. Jadi jawaban dari sinonim dispensasi itu adalah pengecualian. Lalu soal selanjutnya ada friksi. Apa sinonim dari friksi? Yaitu pilihan jawabannya A. Sedih, B. Putus harapan, C. Tidak berdaya, D. Frustasi, E. Perpecahan. Friksi apa teman-teman? Perpecahan, Kak. Oke, betul. Next, di soal nomor 6 izin. Apa sinonim dari izin? Pilihan jawabannya A. Biar, B. Wenang, C. Niscaya, H. DH, atau E. Mesti. Kita mengizinkan izin. B. Wenang, wenang. Menang. Nah, Menang. jadi sinonim dari izin adalah wenang. C, C. Selanjutnya nomor 7 itu ada soal refleksi. Jawabannya apa? Refleksi itu A. Pemantulan, B. Pembatasan, C. Penguraian, D. Pembiasan, E. Pemecahan. A. Benar ya, jadi refleksi cahaya itu adalah pemantulan cahaya. Lalu soal nomor 8 ada provokasi, pasti udah sering dengar provokasi itu apa?
Pilihan jawabannya A. Mengundang musuh, B. Menakut-nakuti, C. Adu domba, D. Pancingan, E. Promotor. Pancingan nggak? Pancingan. Oke, benar. Jadi jawabannya benar pancingan karena provokasi itu emang pancingan, memprovokasi dan memancing agar orang menimbulkan konflik. Next. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Manajemen itu sinonimnya apa? Ada pilihan jawabannya pimpinan, program, pemasaran, pengelolaan. 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 Ada jawaban yang lain? Semuanya pengelolaan ya? Oke, jawabannya benar pengelolaan. Next, ada aplikasi. Apakah sinonim dari aplikasi itu sendiri? A. Pelaksanaan. B. Tujuan. C. Tertata. D. Rencana. E. Akuntansi. Jadi aplikasi, pengaplikasian. Nah, itu apa? Pelaksanaan. Pelaksanaan. Oke, benar. Jawabannya adalah A. Pelaksanaan. Pelaksanaan. Selanjutnya itu identitas. Apakah sinonim dari identitas? A. Ciri-ciri Gambar. sidik jari. Oke, benar. Jawabannya adalah ciri-ciri ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada sinonim dari kata maya. Pilihan jawabannya khayalan, B. Alam, C. Nyata. Khayalan. Benar. Jadi sinonim dari maya adalah khayalan. Selanjutnya ada sinonim dari kata inovatif. Apakah sinonim dari atau persamaan kata dari inovatif itu sendiri? Kreatif. Kreatif. Benar. Jadi inovatif itu adalah yang baru atau kreatif. 29. Selanjutnya ada pertanyaan apakah sinonim dari misteri? Gaib. Rahasia. Apa? Rahasia. Oke, benar. Sinonim dari misteri adalah rahasia. Selanjutnya ada kata gratifikasi. Apakah persamaan kata dari gratifikasi itu sendiri? Logo. Logo. Oke, benar. Jadi gratifikasi itu adalah sogo ya, teman-teman. Selanjutnya ada asumsi. Dugaan. Dugaan. Oke, benar. Jadi persamaan kata dari asumsi itu sendiri adalah dugaan. Mungkin di sini ini cuma contoh soal aja. Jadi ada pemaparan materi, lalu diberikan contoh soal, lalu teman-teman eksekusi bagaimana cara mengerjakannya. Untuk latihan soal yang banyak, mungkin teman-teman bisa kerjakan eh, di website dari Gosekdin sendiri yang Gosekdin sediakan. Selanjutnya, kemampuan verbal dari soal antonim. Nah, antonim itu sendiri adalah berbeda dari sinonim. Kalau sinonim persamaan kata, antonim itu adalah lawan katanya. Nah, jadi antonim itu biasa diartikan sebagai dua kata yang saling berlawanan makna. Selain sebagai ujian pemahaman dan pembenaran kosakata, kita juga di psikotes itu ada juga menguji antonim, soal antonim, yaitu yang berfungsi untuk melihat kemampuan seseorang dalam melakukan analisis suatu kebenaran. Jadi dalam tes antonim sangat diperlukan ketelitian dan kemampuan sintesis yang baik karena untuk menentukan antonim suatu kata itu kita perlu mengetahui apa makna dari soal tersebut. Jadi nggak mungkin kita bisa menentukan lawan katanya kalau kita nggak paham apa makna soalnya. Nah, jadi cara mengerjakan antonim adalah cari tahu dulu makna soal, baru cari lawan katanya. Jadi antonim itu adalah jenis soal yang meminta kita untuk memilih lawan kata dari soal, yaitu untuk menguji kemampuan verbal. Nah, kalau misalnya, jadi contohnya soal dari antonim itu ada terdapat dari kata tinggi, lawan katanya adalah rendah, cepat, lawan katanya lambat, baik, lawan katanya jahat. Next. Bagaimana tips dalam mengerjakan soal antonim atau agar kita mudah dalam mengerjakan antonim? Yang pertama, harus sering membaca dan memiliki pengetahuan kosakata yang luas. Balik lagi ke yang tadi disebutkan, bahwa kalau misalnya semakin jarang kita membaca, semakin jarang kita melihat berita atau membaca apapun, jadi pengetahuan kosakata atau pengetahuan kita terhadap hal-hal lain itu semakin sedikit, yang akhirnya kemungkinan bisa kurang tahu apa makna dari soal atau gimana. Tapi semakin banyak teman-teman membaca atau pengetahuan teman-teman itu bagus, eh, teman-teman punya pengetahuan kosakata yang
yang tinggi, jadi teman-teman pasti sangat mudah dalam mengerjakan soal antonim ataupun sinonim. Nah, yang kedua, pahami makna kata asli dari soal. Jadi sebelum mengerjakan, artikan dulu dari soal itu apa artinya, baru carilah lawan katanya. Yang ketiga, lakukan teknik eliminasi, yaitu caranya adalah coret jawaban yang menurut teman-teman paling salah, yang tidak mungkin jawabannya itu. Jadi, teman-teman bisa menyingkirkan jawab-jawaban yang tidak mungkin itu jawabannya. Lalu teman-teman bisa melakukan teknik eliminasi dengan tinggal pilihan yang sedikit. Misalnya dari 5 pilihan, teman-teman langsung bisa mengeliminasi keempat-empatnya atau bisa mengeliminasi tiga, tiga dari pilihan. Jadi kemungkinan teman-teman untuk menjawab benar juga lebih tinggi daripada teman-teman mengerjakan soal psikotes itu asal-asalan atau cap-cip-cup kalau misalnya nggak tahu jawabannya. Nah, selanjutnya, jika dalam pilihan jawaban ada satu kata yang memiliki arti berbeda dibandingkan yang lain, maka pilihlah kata yang berbeda tersebut. Jadi biasanya ada caranya, misalnya disediakan soal antonim. Lalu dari A sampai D itu jawabannya sama maknanya, sama misalnya maknanya semua bermakna positif. Jawaban E sendiri itu bermakna negatif. Nah, kemungkinan jawabannya itu E atau dari A sampai pokoknya seperti itu. Nah, lanjut, jika Anda sudah mengetahui makna kata soal, maka artikanlah, kemudian cari kata yang berlawanan dalam jawaban. Begitupun jika kata tersebut merupakan kata serapan atau bahasa asing, teman-teman artikan dulu ke dalam bahasa Indonesia, barulah teman-teman cari lawan kata dari soal tersebut. Next itu ada jika terdapat dua kata yang berlawanan dalam pilihan jawaban, jadi itu sudah pasti kuncinya. Salah satu dari jawaban yang berlawanan itu adalah jawaban dari soal. Jadi teman-teman bisa mengabaikan pilihan yang lain, fokus kepada dua jawaban yang berlawanan itu. Nah, tinggal pilih jawaban mana yang benar. Lalu jika teman-teman sama sekali tidak tahu misalnya makna kata soal, tapi teman-teman eh, pernah dengar kalimatnya, jadi pikir-pikir kalimatnya secara utuh, nanti teman-teman pasti bisa menangkap apa arti dari kata tersebut, baru carilah lawan katanya. Nah, yang terakhir itu jangan sampai terkecoh memilih jawaban, karena dalam pilihan jawaban itu seringkali disertakan sinonim. Jadi, misalnya kita nggak fokus nih, kita mikirnya ini soal sinonim, padahal soalnya antonim. Jadi, fokus jangan sampai soal antonim, tapi teman-teman malah milih jawaban sinonim. Nah, di sini sama kayak sinonim tadi, disediakan eh, list antonim, kata-kata antonim. Jadi bisa teman-teman sempatkan waktu mungkin malam ini sebelum tidur baca dari A sampai Z semuanya. Jadi pasti ketika teman-teman sudah membaca pasti ada yang masuk ke otak. Setidaknya teman-teman nambah pengetahuan tentang kosakata. Oke, next bisa di next, Mas Faiz. Ini bisa teman-teman baca. Karena benar dari membaca membaca itu dulu eh, pertama kali saya ikut-ikut tes kayak gini, tes-tes TIU atau itu pasti ada soal-soal sinonim antonimnya. Itu pertama kali waktu SMA di mana saya mengikuti tes STAN. Nah, STAN itu kedinasan yang ada soal sinonim antonim juga. Itu saya ikut bimbel dan memang kami disuruh untuk membaca tabel dari sinonim atau antonim. Jadi setiap hari pengetahuan kita tentang kosakata itu bertambah. Yang awalnya kita kesusahan nih ngerjain soal sinonim antonim karena susah ngejawabnya. Tapi karena setelah membaca itu kita jadi ingat, oh iya kita eh, dulu kemarin aku belajar pernah baca ini artinya gitu. Nah, next kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Soal pertama itu apa lawan kata dari langsung? Langsung itu sendiri jawabannya adalah berhenti. Karena langsung itu langsung kalau misalnya lawan katanya adalah berhenti. Lalu diktatorial itu semuanya pasti diktatorial itu konotasi bahasanya
kalimat negatif. Jadi sudah pasti lawan katanya adalah yang positif. Sedangkan jawaban A sampai D itu semuanya negatif. Absolut, otoriter, sewenang-wenang, komunis. Jadi sudah pasti jawaban dari diktator adalah demokrasi. Yang ketiga, emigrasi lawan katanya itu adalah imigrasi. Yang keempat, zolim lawan katanya adalah pilihan A, aniaya, B, baik, C, kejam, D, lalim, E, sabar. Nah, jadi zolim itu sendiri, balik lagi Mas Wahid. Nah, zolim itu sendiri tadi adalah kata negatif. Jadi pasti lawan katanya adalah kata kata yang positif. Nah, dari A, C, D itu adalah kata eh, negatif atau konotasi negatif. Sedangkan yang positif itu tinggal jawaban baik dan sabar. Nah, zolim itu sendiri kalau dipilih lawan katanya yang paling yang benar adalah baik. Next. Oke, kita masuk ke latihan soal antonim. Soal ini cuman ada 8 soal. Teman-teman punya waktu kurang lebih 3 menit. Dimulai dari sekarang ya, teman-teman. Kalau misalnya udah selesai, bilang udah ya, teman-teman. Kita selesai di 20 lewat 20. Oke, udah ada yang bilang sudah. Teman-teman yang lain gimana? Masih ada satu Sudah, Kak. lagi. Udah semua ya? Sudah kak, ini udah selesai cukai. Oke, soal pertama yaitu adalah ortodoks. Jadi apa lawan kata dari ortodoks itu sendiri? Pilihan jawabannya ada aliran, B asli, C palsu, D kuno, E modern. Nah, di sini ada pilihan lawan kata nih, kuno dan modern, asli dan palsu. Jadi menurut Modern. ada yang tahu dari ortodoks itu sendiri? Modern. Modern, Kak. Modern. Modern. Oke, benar ya teman-teman. Jawaban nomor satu ortodoks itu lawan katanya adalah modern. Selanjutnya ada tunai. Kita membayar secara tunai. Nah, itu apa lawan kata dari tunai? Kita cari dulu Utang. arti tunai apa langsung. Jadi Utang. jawaban lunas sudah salah. Bayar nggak mungkin salah. Jadi jawabannya adalah Utang. oke, benar. Selanjutnya ada soal kakak. Apa antonim dari Adik. kakak? Adik, betul. Adik.
Next ada pertemuan. Apa lawan kata dari Perpisahan. pertemuan? Perpisahan. Oke, benar. Setiap ada pertemuan, ada perpisahan. Next ada monoton. Lawan kata dari monoton adalah Berubah-ubah. Berubah-ubah. oke, benar. Jadi jawabannya adalah berubah-ubah. A. Lanjut ada prepatetik. Parepatetik itu apa? Ada yang ngerti artinya? Kalau misalnya nggak ngerti bahasa asing, bisa teman-teman lihat dari pilihannya. Di sini Rickety, terus ada jam, ada priority, ada move, ada konstan. Nah, dari beberapa pilihan itu ada yang bergerak. Jam itu melakukan aktivitas bergerak. Move juga bergerak. Udah pasti, jadi parepatetik itu artinya emang bergerak atau pergerakan. Jadi jawabannya adalah konstan. Next ada lawan kata dari nomad. Nomad itu sendiri bisa dengar nomaden atau Menetap. berpindah-pindah. Nah, jadi lawan kata dari nomaden adalah menetap. Selanjutnya ada antipati. Nah, antipati ini lawan katanya adalah Simpat. benar. Jadi lawan kata dari antipati adalah simpati. Ini kunci jawabannya. Oke, next ke analogi, soal analogi. Analogi itu adalah bentuk soal yang menguji kemampuan logika kita, menguji hubungan antar kata, serta penalaran verbal seseorang. Nah, jadi soal analogi itu melihat hubungan dari atau pola dari kata sebelumnya, kita samakan polanya. Nah, hubungannya itu ada banyak, nanti bakal dijelaskan ada hubungan apa aja dalam analogi. Misalnya, contohnya seperti ada pisau titik dua memotong sama dengan pena titik dua titik titik titik. Nah, pisau itu alat, memotong itu kegunaan atau fungsinya. Pena itu alat, kegunaan pena adalah untuk menulis. Nah, jadi dalam mengerjakan soal analogi itu punya tips sendiri. Yang pertama, pasti kuasai banyak kosakata. Jangan sampai kita nggak paham apa arti dari soal, apa yang ditanyakan. Yang kedua, sering latihan mengenali pola hubungan. Jadi, kita harus tahu apa-apa saja pola hubungan yang bisa ada di anak soal analogi. Misalnya sebab akibat, sinonim antonim, alat dan fungsi, dan lain-lain nanti akan dijabarkan. Lalu yang ketiga, kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu agar tidak membuang waktu. Jadi jangan sampai terpaku pada satu soal saja dan itu menghabiskan waktu. Karena balik lagi, waktu itu sendiri cuma 7 menit, sedangkan soalnya bisa 20 soal. Nah, selanjutnya adalah lakukan eliminasi pilihan jawaban. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak tahu jawabannya, jangan sampai kosong, apalagi jawab asal-asalan, karena itu akan merugikan teman-teman sendiri. Bisa jadi poinnya lebih kecil atau teman-teman bisa TMS. Jadi kerjakan sebaik mungkin. Kalau misalnya nggak tahu jawabannya, bisa lakukan eliminasi jawaban, yaitu dengan coret jawaban yang teman-teman rasa itu tidak benar atau kurang tepat. Teman-teman yang lain kedengaran nggak suaranya? Dengar. Kedengeran. Oke, kedengaran ya teman-teman. Nah, jadi apa saja tipe-tipe dari analogi, tipe-tipe hubungan analogi. Nah, itu ada 9 hubungan. Yang pertama itu dari hubungan fungsi. Jadi kita melihat tipe hubungan analogi dari segi fungsinya. Misalnya, ada kata irigasi titik dua air sama dengan pembuluh titik dua, misalnya titik 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 titik. Irigasi itu sendiri fungsinya untuk mengalirkan air, sedangkan pembuluh itu untuk mengalirkan darah. Lalu ada hubungan urutan, misalnya bayi, titik dua anak, lalu remaja, titik dua, titik titik titik. Jadi jawabannya adalah remaja, dewasa. Lalu ada hubungan ukuran, kucing yang besarnya itu harimau, sungai itu kecil kan, yang besarnya adalah laut. Nah, atau dari karakter atau sifat atau identik. Nah, kalau hutan itu identik dengan lebat, kalau laut identik dengan luas, atau bisa jadi kalau misalnya pilihan jawabannya ada dalam boleh.
Jadi tergantung pilihannya, nanti disesuaikan dengan pola. Lalu yang kelima, berdasarkan hubungan definisi. Misalnya, hambar itu merupakan bagian dari rasa. Jadi rasa itu ada hambar, ada asin, ada apa. Nah, tenaga itu bisa ada merupakan definisi dari lemas. Jadi dalam tenaga ada lemas, ada yang berstamina gitu. Nah, lalu ada hubungan jenis. Laptop itu merupakan jenis dari komputer, lalu kaos itu merupakan jenis dari busana. Jadi busana ada apa aja, ada kaos, dan lain-lain. Lalu yang nomor 7 itu hubungan bagian dari keseluruhan. Nah, jadi monitor itu bagian dari komputer. Misalnya mouse atau keyboard itu bagian dari komputer. Lalu roda atau yang lain itu merupakan bagian dari sepeda. Next, ada hubungan sebab akibat, misalnya orang-orang mencaci itu karena marah, orang-orang menangis karena sedih gitu. Jadi hubungannya itu sebab akibat. Lalu yang terakhir itu pola hubungan lawan kata. Jadi terang, gelap, jauh, dekat, bersih, kotor, panjang, pendek. Next. Nah, kita masuk ke contoh soal analogi itu sendiri. Jadi analogi itu adalah carilah hubungan katanya. Yang pertama, mata titik dua melihat sama dengan telinga titik dua titik titik titik. Nah, ini pola hubungannya adalah kegunaan. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Jawabannya adalah B. Jadi nomor dua, dokter titik dua pasien sama dengan guru titik dua titik titik titik. Di sini kita melihat pola hubungannya. Dokter mengobati pasien, guru mengajarkan murid. Nah, selanjutnya next ada soal nomor tiga, yaitu air titik dua haus sama dengan obat titik dua titik titik. Kita membutuhkan air kalau haus. Nah, kalau kita butuh obat itu karena kita sakit. Next yang keempat, ini salah ya jawabannya teman-teman karena salah ngebol jawaban waktu ngebikin PPT-nya. Jadi ada kamera titik dua fotografer sama dengan kuas titik dua titik titik. Nah, jawabannya itu A. Kamera itu alat, fotografer itu orang yang menggunakan. Jadi kamera digunakan oleh fotografer, kuas digunakan oleh pelukis. Next, sebelumnya. Oke, ada selanjutnya contoh soal analogi. Ada bakteri, penyakit sama dengan api titik-titik. Nah, yang menyebabkan penyakit itu dari adanya bakteri. Nah, yang menyebabkan sesuatu dari api itu apa? Kebakaran. Karena kebanjiran, kekeringan, masa unggun itu tidak mungkin. Jadi kebakaran ada karena api. Nah, penyakit ada karena adanya bakteri. Lalu soal selanjutnya itu ada kaki titik dua sepatu sama dengan titik 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 dua anting. Aksesoris dari kaki itu sendiri kita pakai sepatu. Nah, kalau anting itu aksesoris di mana? Anggota tubuh mana? Apakah jari, telinga, mata, hidung, atau kaki? Nah, jawabannya adalah telinga. Jadi dalam mengerjakan soal analogi itu kita harus eh, melihat pola hubungan dari soal tersebut. Oke, ini kita nggak pakai waktu, kita langsung jawab aja teman-teman. Jadi teman-teman kerjakan nomor satu, kalau misalnya udah, kita jawab sama-sama. Nomor satu, boleh dikerjakan? Bisa. Oke, jawaban nomor satu apa teman-teman? Mendengar. Nada. Nada. Oke, benar. Jadi buta itu buta untuk melihat warna, tuli itu buta untuk tuli itu tidak bisa mendengar nada. Nomor dua, kita titik dua saya sama dengan mereka titik dua. Dia. Oke, benar ya dia jawabannya. Kenapa dia? Karena kita bisa melihat polanya. Kita dan mereka itu adalah orang yang lebih banyak atau lebih dari satu. Sedangkan saya itu orang cuma satu orang. Jadi pilihan kami, kita, kalian itu sudah pasti salah. Nah, jawaban beliau di sini kita artikan kalau kita berarti aku dan kamu jadi kita. Kalau mereka itu adalah dia. Dia dan dia jadi mereka. Jadi jawabannya adalah dia. Next.
Aceh titik dua Serambi Mekah sama dengan Michael Jackson titik dua. Jawabannya apa teman-teman? King of Cap. King King of King of King King of of Pop. King of Pop. B. Masa B. tiba-tiba Julukan Michael julukan Jackson jadi Opa Michael Jackson jadinya? King Jawabannya apa of Pop. teman-teman? King King of of Pop. Pop. King of Oke, Pop. benar. B. Nah, jadi Aceh itu identik dengan Serambi Mekah, sedangkan Michael Jackson itu dikenal dengan King of Pop. Oke, soal selanjutnya ada S titik dua dingin sama dengan matahari titik dua titik titik. Panas. Benar ya, Pak, teman-teman. Jadi S itu dingin, matahari itu panas. Nah, ini kunci jawabannya. Oke, next ke materi selanjutnya yaitu ada pembendaharaan kata atau pengelompokan kata. Jadi, sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu dulu apa itu pembendaharaan dan pengelompokan kata. Jadi, tes pembendaharaan kata itu merupakan suatu tes yang mencari kata yang tidak termasuk dalam suatu kelompok. Jadi, disediakanlah 5 pilihan, pilih kata yang tidak termasuk dari kelompok yang keempat pilihan tersebut. Nah, fungsi tes ini tentu untuk melihat kecermatan kita, ketepatan, kecepatan berpikir dalam mengelompokkan sesuatu. Hal ini sangat penting terutama dalam dunia kerja karena seseorang dapat dengan cepat mengelompokkan sesuatu akan lebih mudah memilah-milah pekerjaan. Dengan demikian, cara kerja akan lebih efektif dan cepat. Jadi logika kita dimainkan. Nah, next. Nah, tips dan trik dalam mengerjakan soal pembendaharaan kata atau pengelompokan kata. Yang pertama, perhatikan setiap kata soal. Jika dari pilihan jawaban terdapat kata yang Anda tidak pahami. Jadi, misalnya ada kata yang tidak teman-teman pahami, jadi teman-teman bisa beralih ke pilihan jawaban yang lain untuk melihat hubungan dari pembenaran kata itu sebenarnya kelompok apa yang dimaksud. Jadi bisa memilih mana yang tidak termaksud dari kelompok kata itu. Lalu yang kedua, jawaban yang mempunyai akhiran atau awalan yang sama bisa jadi bukan termasuk dalam kelompok kata yang dimaksudkan pada soal. Yang ketiga, kalimat bisa membantu jika Anda menemukan hubungan kata pada soal tetapi belum yakin dengan jawaban tersebut. Jadi misalnya ada kata tapi teman-teman itu nggak ngerti apa arti dari kata tersebut. Bisa dipikirin kalimat utuhnya. Jadi teman-teman bisa nangkap artinya apa sebenarnya. Lalu yang terakhir, bekali diri Anda dengan pengetahuan umum seluas mungkin. Jadi pengetahuan kita kalau banyak pasti kita mudah untuk menjawab soal-soal kemampuan verbal. Nah, contoh soal pembenaran kata itu seperti ini. Soal psikotes itu nggak ada yang susah itu cuma waktunya. Soalnya banyak, waktunya sedikit. Nomor satu, ada terdapat 5 pilihan, mobil, sepatu, tas, buku, pensil. Di sini jawabannya mobil. Ada yang bisa jelaskan kenapa bisa mobil? Peralatan sekolah. Oke, jadi pilihan yang lain itu merupakan alat-alat sekolah atau perlengkapan sekolah, sedangkan mobil itu merupakan alat sekolah. Selanjutnya ada Kamboja, mawar, lili, tulip, dan pisang. Di sini jawabannya adalah pisang. Ada yang bisa jawab kenapa pisang jawabannya? Karena Bukan kelompoknya logam. dari bunga. Buah lainnya bunga. Bunga. Oke, jadi pilihan A sampai D itu adalah bunga, sedangkan pilihan terakhir itu adalah buah. Jadi pisang bukan termasuk di dalam kelompok kata dari bunga. Lalu ada harimau, lumba-lumba, orang hutan, monyet, ada arwana. Nah, pilihannya itu arwana. Ada yang bisa tahu kenapa bisa arwana? Nafas dengan Hewan yang insang. hidup di air. Hewan mamalia. Oke, mamalia Di bisa. darat bumi. Alasan lainnya ada yang bisa tahu? Karena Hewan ikan yang hidup bernafas di dengan darat insang. dan air. Oke, benar ya. Tadi yang bernafas itu benar. Jadi, harimau, lumba-lumba, orang hutan, monyet itu bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan arwana itu bernafas menggunakan insang. Kalau misalnya di air, harimau di darat, orang hutan di darat, monyet di darat. Tapi lumba-lumba itu bisa di air, bisa di darat. Tapi dia di air ya, teman-teman. Nah, jadi yang paling tepat itu mencari hubungannya adalah arwana menggunakan insang bernafas dan pilihan kelompok yang lain itu menggunakan paru-paru. Next ada wol, katun, sutra, batik, linen. Jawabannya? Karena kain.
Jenis kain Oke, benar, Nah, jenis-jenis besi. kain. Kenapa batik bukan merupakan jenis kain? Karena batik itu hasil dari kain. Jadi setelah dilukis atau di proses pembatikan, jadilah batik. Nah, sedangkan wol, katun, sutra, linen itu dasar dari suatu produk kain itu sendiri. Jadi eh, di sini kelompoknya adalah bahan kain, bukan hasil dari kain. Oke, ini ada latihan soalnya dari nomor 1. Jawaban yang benar apa? senapan, Senapan. Benar, ada yang bisa jawab kenapa bisa senapan jawabannya? kendaraan, Dan alat transportasi. Benar, kendaraan, karena kelompok yang lain merupakan alat transportasi, sedangkan senapan bukan. Lalu ada Jawa, Kalimantan Timur Leste, Sulawesi, Bali. Jawabannya adalah, Timor Leste. Timor Leste, oke benar. Kenapa bisa Timor Leste jawabannya? cara Pulau dan jawaban yang lain negara. termasuk Indonesia. Ya benar, jadi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali itu adalah kota yang ada di Indonesia, sedangkan Timor Leste itu bukan merupakan bagian dari Indonesia. Selanjutnya ada daun, akar, batang, ranting, dan pupuk. Jawabannya adalah, Pupuk. Pupuk, oke benar, pupuk. Jawaban pupuk. Kenapa? Karena daun, akar, batang, ranting itu adalah komponen dari pohon, sedangkan pupuk itu bukan. Lalu ada jeruk, apel, mangga, wortel, pisang. Jawabannya? wortel, Wortel. Nah, alasannya karena buah, Wortel nah, dan sayuran. yang sayur. lain buah, sedangkan wortel itu adalah sayuran. Lalu ada gitar, piano, biola, drum, melodi. Jawabannya melodi, benar, melodi. Next. Ini untuk jawabannya. Nah, di sini mungkin ke next ya. Sebelumnya Mas Faiz. Sebelumnya, nah, soal selanjutnya ada kuda, sapi, harimau, kambing, domba. benar, harimau, iya, Harimau, benar. Kenapa bisa jawabannya harimau? hewan buas, karena hewan ternak yang lainnya, Benar. Jadi yang lain tuh hewan ternak, sedangkan harimau merupakan hewan buas. Lalu ada merah, biru, kuning, ungu. Hitam. Benar. Yang hitam, lain berwarna, sedangkan hitam itu tidak ada warnanya. Lalu ada dokter, perawat, polisi, bidan, ahli gizi. Jawabannya adalah, Polisi. kenapa bisa polisi? iya, Keluar rumah sakit. Kesehatan. Benar, jadi semua pilihan dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi itu semuanya tenaga kesehatan, sedangkan polisi bukan tenaga kesehatan. Lalu ada bintang, planet, matahari, bulan, gunung. Gunung. Benar. gunung, Alasannya karena Di luar. Tidak, bukan di langit. Luar nah, jadi angkasa. bintang, planet, matahari, bulan itu terletak di langit atau di angkasa, sedangkan gunung itu bukan. Nah, ada mengetik, menyapu, mengepel, mencuci, menyetrika. Jawaban yang benar adalah, Mengetik. Mengetik. kenapa bisa mengetik jawabannya? pekerjaan, Pekerjaan Rumah rumah. tangga. Pekerjaan rumah. Benar, jadi yang lain itu merupakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan mengetik bukan merupakan pekerjaan rumah tangga. Nah, ini kunci jawabannya. Oke, next ada tes pengetahuan umum. Materi terakhir pada pertemuan pertama ini, tes pengetahuan umum ini adalah jenis tes yang bertujuan untuk mengukur wawasan dan pengetahuan dasar seseorang tentang bagaimana hal umum seperti kejadian aktual, isu nasional dan internasional, pengetahuan sosial dan budaya, sejarah, geografi, ekonomi, dasar, politik, pengetahuan umum lainnya. Jadi, untuk melihat atau mengetahui seperti apa tes pengetahuan umum yang akan keluar itu tidak bisa diprediksikan karena semua hal bisa diteskan untuk tes pengetahuan umum. Tapi soalnya udah pasti nggak susah-susah. Bener-bener pengetahuan umum yang ditanyakan. Misalnya nih, ada soal eh, tinggi anak usia 10 tahun adalah kita perkirakan tinggi anak umur 10 tahun itu kira-kira berapa. Nah, soalnya itu pilihan ganda, ada dari A sampai E. Jadi teman-teman bisa memilih jawaban yang paling mungkin. Nah, tinggi anak usia 10 tahun itu kisaran 135 sampai 145. Nah, kota paling selatan dari Indonesia.
Itu apa? Lalu jarak Jakarta-Surabaya, burung selalu memiliki misalnya A, sayap, B, kak, apa mungkin pilihan yang lainnya. Nah, itu jawabannya sayap. Lalu kalori terbesar terdapat pada lemak. Berapa diameter uang? Misalnya soalnya berapa diameter uang 100 rupiah. Nah, nanti pilihannya ada 26, ada 24, 25. Jadi pilihlah jawaban yang sesuai. Ini kan soalnya lumayan sulit, tapi soal tes yang ada di slide ini itu yang benar-benar keluar di tahun 2023 sama 2024. Jadi emang emang saya mengerjakan soal tes pengetahuan umum soalnya tentang ini. Lalu ada soal ayah titik-titik lebih berpengalaman daripada anaknya. Jadi jawabannya biasanya. Lalu otobus berjalan di jalan raya itu. Atau ada lagi soal-soal seperti misalnya sesuatu mata uang apa ya? Oke, lanjut di next slide aja. Nah, tes pengetahuan umum ini tidak dapat diprediksi jenis soal yang akan keluar akan seperti apa, tapi dan bagaimana cara agar bisa menjawabnya itu tergantung dari pengetahuan kita masing-masing. Jadi semakin banyak pengetahuan kita tentang tentang hal apapun itu, maka kita akan semakin bisa menjawabnya dengan benar. Bisa jadi pertanyaannya seputar siapa presiden pertama Indonesia atau apa mata uang dari India atau rendang merupakan makanan khas dari. Nah, jadi itu benar-benar soal tes pengetahuan umum kita. Jadi jawablah sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri. Semakin banyak teman-teman mengetahui segala hal, semakin mudah dalam mengerjakan tes pengetahuan umum. Oke, next. Nah, karena penyampaian pemaparan materi sudah selesai untuk pertemuan pertama, apabila ada penyampaian materi yang kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Mas Faiz selaku moderator untuk memimpin jalannya sesi tanya jawab. Di sini boleh bertanya mengenai materi tadi yang kita bahas ataupun tentang pengalaman atau sharing atau apapun yang teman-teman ingin tanyakan terkait seleksi teman-teman baik itu psikotes maupun yang lain-lainnya. Baik, silakan Mas Faiz. Iya, baik terima kasih Mbak Seli atas pemaparan materinya. Tadi gimana teman-teman? Pembahasannya sangat menarik ya. Saya lihat tadi teman-teman juga sangat antusias dan juga semangat eh, dan juga cukup aktif dalam tanya jawab kepada narasumber. Baik teman, ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya, ada yang mau langsung on mic juga boleh. Ini saya lihat di kolom chat ya. Ini ada Kak Dimita katanya, untuk psikotes biasanya berapa soal? Plus waktunya berapa lama ya Kak katanya. Boleh mungkin Mbak Sally bisa jawab? Oke, di sini mungkin ada satu lagi dari Kak Dwi Kristina itu menjawab sama soal pertanyaannya. Jadi psikotes itu ada berapa soal dan berapa menit pengerjaan. Nah, untuk berapa soal pastinya itu kurang bisa dipastikan. Yang jelas dari psikotes itu ada 9 subtes yang terdiri dari 20 soal. Waktu pengerjaannya masing-masing kurang lebih 7 menit, jadi kurang dari 10 menit. Nah, setelah yang tes kemampuan umum atau kecerdasan itu 9 subtes, itu dilanjutkan dengan soal kepribadian. Seperti soal EPPS itu ada 400-an atau berapa soal. Soal papikostik itu sekitar 200-an. Lalu soal untuk kejiwaan itu sendiri sekitar 450-an lebih. Nah, jadi teman-teman lama waktu teman-teman mengerjakan soal psikotes dan kejiwaan, kalau misalnya digabung psikotes dan kejiwaan, tesnya itu bisa dari jam 8 pagi sampai jam eh, 3 sore. Nah, untuk masing-masing subtes itu beda-beda. Jadi, misalnya di bagian kecerdasan, itu terdiri dari 9 subtes, 20 soal yang waktunya adalah 7 menit. Sedangkan untuk yang materi kepribadian kayak EPPS atau eh,
atau papikostik atau yang lain-lain itu waktunya menyesuaikan dengan soal. Misalnya kalau soalnya 200-an bisa jadi waktunya itu lama pengerjaannya 1 jam atau berapa. Jadi tidak bisa ditentukan. Kayak kejiwaan soalnya ada 450-an lebih itu bisa jadi soal mengerjakannya 3 jam atau 2 jam pengerjaan soal. Nah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya, terima kasih Mbak Seli. Bagaimana Kak Dwi Kristina dan juga Kak Dinita tadi kira-kira sudah terjawab ya? Halo? Nah, oke lanjut ya. Kita pertanyaan selanjutnya oleh Kak Ica. Kak mau nanya Kak katanya. Kalau tes SKTT sekarang ada tes gambar Kak. Itu Kak katanya. Jadi maksudnya beliau ini apakah ada tes gambar atau gimana? Mungkin penjelasannya Mbak Seli. Oke, terima kasih untuk Mbak Ica. Pertanyaannya mengenai apakah soal psikotes SKTT ada tes gambar. Nah, menurut pengalaman saya tes CPNS psikotes kejaksaan, jadi saya itu ikut tes CPNS kejaksaan untuk formasi jaksa ahli pertama itu sebanyak 2 kali percobaan. Percobaan pertama gagal di kejiwaan, dinyatakan TMS kejiwaan. Padahal waktu itu pas nerima hasil itu nggak terima loh, kok bisa tiba-tiba dibilang kena kejiwaan, padahal kita normal, kita sehat, kita nggak ada aneh-aneh gitu. Ternyata dalam mengerjakan soal kejiwaan atau menjawab soal MMPI itu kita juga nggak boleh terlalu jujur dalam menjawabnya. Jadi ada beberapa jawaban yang pada saat tahun 2023 itu saya menjawabnya. Kan kita pas namanya kita mau tes itu pasti kita nengok berbagai konten orang lain. Jadi ada yang bilang ngejawab kejiwaan itu jujur aja sama diri sendiri. Jangan ada yang bohong atau ditutupin. Sedangkan semakin kita jujur semakin eh ngawur jawabannya. Tapi kita juga jangan mengada-ngada kali. Jadi menjawab kejiwaan itu ada tipsnya. Contohnya kayak dulu pas ngejawab soal kejiwaan. Aku ngejawab, jadi ada pertanyaan, apakah saudara sulit untuk tidur malam gitu. Nah, kita jawab iya, padahal kalau misalnya kita jawab itu berarti ada yang salah dengan kesehatan kita atau kita itu jadi susah tidur malam itu pasti ada yang salah dari diri kita. Seharusnya enggak dong, harusnya kita kalau ditanya apakah kita sulit tidur malam, ya enggak, jawabannya kita harus normal gitu. Nah, lalu ada pertanyaan kayak apakah eh, jika saya saya percaya bahwa saya akan berhasil kalau tidak dihalangi oleh seseorang. Nah, aku jawab dulu waktu tahun 2023 jawab iya karena kan banyak ya sekarang ini dalam dunia kerja atau apapun orang yang tidak murni atau segala macam. Jadi kita merasa banyak kalau misalnya nggak dihalangi orang pasti bisa lebih berhasil atau bisa lebih sukses dari sekarang. Nah, itu salah. Pemikiran-pemikiran seperti itulah yang menyebabkan saya tahun 2023 jadi kena kejiwaannya. Jawabannya itu dianalisis dan itu kena kejiwaannya. Nah, tadi pertanyaannya, apakah tes gambar di psikotes SKTT non CAT P3K kejaksaan itu ada? Nah, jawabannya adalah nggak ada ya teman-teman. Jadi sejak tahun 2023 tes psikotes itu benar-benar nggak ada sama sekali. Psikotes kejaksaan itu melakukan tes gambar, misalnya kayak gambar gambar orang, gambar pohon atau gambar apapun nggak ada sama sekali karena benar-benar semuanya di komputer. Jadi walaupun nama tesnya SKTT non CAT, tapi tetap semua prosesnya itu dilakukan secara komputer untuk psikotes. Tapi yang non CAT itu dimaksud untuk kayak wawancara atau kesehatan. Tapi kalau berdasarkan surat pemberitahuan untuk P3K sendiri, wawancara nggak ada. Jadi tes SKTT itu cuma ada 3 komponen tes yaitu psikotes, kejiwaan dan kesehatan. Jadi untuk pertanyaan apakah ada gambar itu tidak ada ya teman-teman. Oke, kembali lagi kepada Mas Faiz. Oke, baik Mbak. Ini menyambung dari jawaban jawaban Mbak. Ada juga nih teman-teman nanya tadi kan, eh apakah tes psikotesnya by komputer dan juga apakah ada tes wawancara.
Mungkin bisa dijawab tadi Kak ya. Atau Oke, ulang lagi, silakan Kak. gimana? Apakah? Apakah tes psikotes ini by komputer dan juga apakah ada tes wawancara Kak? Kalau misalnya ada wawancaranya, seperti apa gambarannya gitu. Oke, jadi apakah tes psikotes ini melalui komputer atau tulis tangan atau berdasarkan kertas? Jadi dari 2023 sampai 2024 itu semua kementerian psikotesnya udah melalui online. Jadi kejaksaan juga udah pasti online. Kalau misalnya vendornya sama, tetap dulu 2023, 2024 vendor psikotesnya itu dari Quantum. Nah, soal psikotesnya sama persis. Sama persis. Jadi waktu saya ngerjakan tahun 2024 itu, oh ini kan soal tahun lalu. Semuanya dari A sampai akhir itu sama. Jadi untuk soal psikotes itu sendiri by komputer. Lalu tadi apa pertanyaannya Mas Faiz? Untuk wawancara tadi Mbak, Oh ya, misalnya kalau ada wawancara. wawancara, Nah, gambarnya seperti apa kalau gitu. untuk CPNS dulu, CPNS di SKB non CAT-nya itu di pengumumannya memang ada. Jadi komponen tes SKB non CAT kejaksaan itu ada kesehatan, psikotes dan kejiwaan, lalu dilanjutkan tes praktek kerja, lalu di hari selanjutnya dilanjutkan wawancara psikolog, lalu ada wawancara pimpinan. Nah, tapi di pengumuman P3K SKTT itu cuma ada tiga komponen tes. Jadi yang pertama ada psikotes, yang kedua kejiwaan, dan yang ketiga adalah kesehatan. Nah, bisa jadi kejiwaan ini tesnya hanya berdasarkan MMPI atau bisa jadi dari wawancara psikolog itu sendiri. Nah, wawancara psikolog itu apa sih yang ditanyakan dan apa yang diujiankan untuk melihat kejiwaan kita? Wawancara psikolog itu berdasarkan pengalaman saya sendiri, wawancara psikolog itu sama kayak kita melamar kerja dan melakukan wawancara dengan HR. Jadi benar-benar yang ditanyakan itu adalah perkenalkan diri saudara, terus kenapa tertarik masuk kejaksaan, kenapa mau melamar formasi tersebut, apa yang saudara ketahui tentang kejaksaan, atau apa kelebihan saudara, apa kekurangan saudara, terus bagaimana cara mengatasinya, terus apakah pernah merasa dalam situasi yang sulit dalam hidup, kalau ada coba ceritakan, terus gimana cara menyelesaikannya. Jadi benar-benar kita cerita ke HR atau psikolog itu terkait pengalaman-pengalaman kita. Dia juga nanya selama ini kita kerjanya apa atau pengalaman kita apa atau pendidikan background kita apa. Saya kembalikan kepada Mas Faiz. Iya Mbak, itu cukup jelas ya teman-teman. Itu sudah mewakili dari beberapa teman pertanyaan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak ya. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga. Berapa sih minimal nilai untuk bisa lanjut ke tahap SKTT tadi Mbak? Nah, oke, pasti sebelum pengumuman itu pasti banyak yang bertanya-tanya. Kayak dulu CPNS pun pada heboh orang nilai segini aman nggak, nilai segini lanjut nggak gitu. Pasti isi grup nanyanya kayak gitu semua. Nah itu nggak bisa kita pastikan. Jadi semakin banyak orang yang dapat nilai tinggi, itu akan dirankingkan. Jadi kita nggak bisa mastiin nilai yang aman berapa, nilai yang aman berapa. Bisa jadi nilai kecil juga aman kalau emang semuanya masuk dalam perankingan. Jadi nggak ada nilai yang bisa kita tentukan untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Selagi nilai itu masuk ke dalam ranking tiga kali formasi, misalnya formasinya ada lima, lima formasi, berarti tiga kali formasi itu adalah 15 orang. Jadi diurutkan lah, dirankingkan lah nilainya sebanyak 15 orang. Nah, 15 orang itu yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi nggak bisa itu ditentukan nilai minimal yang bisa lanjut berapa. Tergantung dari formasi itu sendiri, nilai yang tertinggi berapa dan kebanyakan orang nilainya berapa. Saya kembalikan kepada Mas Faiz. Oh ya Mbak, oke. Kita lanjutkan Mbak ya. Ini juga bertanya, apakah setiap peserta soalnya berbeda-beda Mbak? Per paket gitu. Jadi apakah Oke. soal maksud dari temen ini, apakah soalnya itu per paket apa gimana gitu? Benar ya teman-teman. Jadi soal psikotes itu ada paketnya. Jadi bisa jadi kita dengan teman-teman kita yang samaan tes harinya itu berbeda dapat paketnya. Bisa jadi dia dapatnya MMPI dulu, baru
dia ngerjain yang lain. Jadi nggak berurutan gitu teman-teman. Ada yang duluan ngerjain kejiwaan, ada yang duluan ngerjain tes papikostik, ada yang duluan hitungan matematika, ada yang duluan figural. Jadi paketnya itu berbeda di antara teman kita yang ini dengan yang di samping atau yang kiri kanan. Mungkin menyambung tentang MMPI tadi, Mbak. Mungkin Mbak mau jawab juga ya. Maksud dari teman-teman ini, berarti untuk EPPS dan MMPI manual ya, Kak. Jadi kalau seandainya manual itu bagaimana gitu, Kak? Mungkin boleh Oke, Mbak jadi kasih sedikit. EPPS atau MMPI ini dilakukan secara komputer soalnya. Jadi kalau MMPI itu pokoknya semua tes psikotes itu semuanya by komputer, nggak ada yang manual. Manual kita itu cuman disediakan sama panitia satu halaman kertas HVS untuk kita gunain pas ngejawab soal deret angka atau figural yang mutar-mutar bangun atau kubus atau apa, pasti kita butuh-butuh gambar kecil atau kita putar-putarin kertasnya gitu atau hitung-hitungan matematika sederhana kayak pecahan segala macam persentase. Nah itu jadi kita cuma diberikan satu kertas. Kalau misalnya kertasnya habis, kita nggak boleh bersuara, kita angkat tangan, nanti panitia yang ngantar kertasnya. Nah jadi semua tes psikotes itu by komputer, nggak ada yang manual. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kita lanjutkan ya, Mbak. Untuk pertanyaan dari Kak Winda. Kak izin tanya berapa persen menyumbang nilai untuk psikotes, keswa, dan juga kesehatan fisik. Ini mungkin gambaran secara keseluruhan, Kak ya. Oke, jadi pertanyaannya berapa persen menyumbang nilai untuk psikotes, keswa, dan kesehatan fisik? Nah, ini belum bisa kita jawab berapa karena itu pasti bakal diumumkan oleh kejaksaan pada saat pengumuman siapa yang lanjut SKTT. Nah, nanti kejaksaan akan menjelaskan perhitungan persentase dari psikotes itu berapa, keswa itu berapa, kesehatan fisik itu berapa, baru di, dihitunglah keseluruhan dari SKT dan SKTT berapa persen dan nilai akhirnya baru nanti di ranking sesuai kebutuhan formasi. Yang awalnya untuk lanjut SKTT itu 3 kali formasi, sedangkan pengumuman akhir itu adalah sesuai dengan formasi. Ya, terima kasih ya, Mbak. Selanjutnya kita ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Izin tanya untuk tes SKTT kan hasilnya memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Apakah ada info terkait penentuan MS dan TMS tadi berdasarkan skor akumulasi kemudian diurutkan rank baru MS dan TMS? Mungkin ada penjelasan, Mbak? Oke, jadi penentuan MS dan TMS ini duluan. Jadi MS dan TMS dulu, apakah kita MS kesehatan, psikotes, kejiwaan, atau TMS. Nah, itu dulu yang ditentukan baru diakumulasikan dengan skor SKT sebelumnya. Jadi, ditentukan dulu kalau misalnya kita MS baru kita bisa diakumulasikan dan masuk ke perankingan. Tapi kalau udah TMS, teman-teman udah nggak akan diakumulasikan lagi, udah pasti langsung terjun bebas ke bawah dan nggak diperhitungkan lagi. Jadi, jangan sampai ada salah satu komponen tes itu TMS. Walaupun nilainya setinggi mungkin kayak dulu tuh ada yang nilai SKD-nya itu sampai 450, 480, tapi satu aja dia TMS itu udah nggak dimasukkan rankingan dan langsung terjun bebas sampai orang-orang yang MS sudah dirankingkan. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Gimana Kak U1? Ini namanya U1 ya. Bagaimana Kak? Apakah kira-kira sudah terjawab? Atau teman-teman lain ada sanggahan mungkin dari jawaban dari Mbak Seli? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Ini teman-teman ada yang beberapa bertanya nih Mbak tentang apakah nanti ada tes Krapelin nggak Mbak? Tes Krapelin, tes Wartek, Pauli gitu, tes Koran Kaprin, apakah ada nggak itu Mbak? Oke, di sini ada pertanyaan, apakah saat psikotes itu ada tes Kraepelin atau Pauli atau Warteg? Nah, jadi Kraepelin, Pauli, Warteg itu nggak ada. Kalaupun ada, misalnya Kraepelin itu dalam bentuk soal pilihan ganda, misalnya 3 tambah 5.
dalam hitungan cepat jadinya, bukan dalam bentuk tabel apa angka berurutan seperti soal Kraepelin ataupun Pauli. Jadi nggak ada soal Kraepelin atau Pauli dalam tes. Lalu tes Warteg itu nggak ada karena yang menggambar-menggambar itu sama sekali nggak ada. Baik, Mbak. Itu jawabannya teman-teman. Ini ada yang raise hand nih, Mbak. Ada yang ingin eh, bertanya secara langsung ya. Ada Boleh? Kak Ayu Mei. Silakan Kak. On mic. Halo Kak Ayu Mei. Kak Ayu Mei Winasari. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kak Seli Mhm. izin bertanya. Untuk tes kesehatan fisik itu ada kriteria untuk TMS-nya itu bagaimana ya, Kak? Oke. Jadi untuk kesehatan fisik itu sama seperti kesehatan medical check up pada umumnya. Jadi yang diperiksa mungkin bagi teman-teman semua yang bekerja di rumah sakit atau udah biasa melakukan medical check up orang-orang, mungkin udah dapat gambaran gimana medical check up itu tesnya seperti apa aja, apa saja yang dites, misalnya kayak pengambilan urin itu dicek narkoba. Kalau misalnya formasi jaksa itu kan nggak boleh hamil, jadi dicek dari apakah hamil atau tidak dari urinnya. Lalu dites darah juga, dites jantung, EKG jantung, di ronsen paru-paru, lalu ada pengecekan lainnya, mata, telinga, tensi, pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini yang dicek waktu saya tes kesehatan, baik itu tahun 2023 maupun 2024. Tahun 2023 itu dilaksanakan di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Nah, itu tuh eh, saat pengecekan fisik ambeien, pengecekan varises, itu dilakukan sendiri-sendiri masuk ke dalam ruangan. Jadi dokter yang memeriksa itu sama jenisnya dengan kita. Nah, posisinya itu kita baring di kasur rumah sakit, ngadap ke samping, nanti dokternya baru ngecek kondisi apakah kita ambeien atau enggak, varises gitu juga ditengok. Nah, kalau untuk tahun 2024, pengecekan fisiknya itu dibagi menjadi 20 orang dalam satu tim, sesuai nama abjad. Jadi misalnya dari abjad A sampai C itu jadi satu kelompok, dikelompokkan jadi satu jenis jadi perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Nah, saat itu 20 orang itu masuk ke dalam ruangan untuk dicek fisiknya, kondisi fisiknya, yaitu pemeriksaan ada tato apa enggak, badannya itu ada varises apa enggak, ada ambeien apa enggak. Terus yang untuk cowok dicek varikokel, apakah yang cowok itu ada menderita varikokel apa enggak gitu. Nah, untuk pengecekan di tahun 2024 karena itu di Rumah Sakit Tentara, jadi 20 orang 20 orang perempuan itu masuk ke dalam ruangan, disuruh buka baju semuanya, cuman pakai celana dalam aja. Nah, jadi semuanya ngadap ke dinding dan itu bakal dicek satu-satu. Semuanya nggak boleh ngelihat punya teman kiri kanan sampingnya, cuman boleh ke dinding. Nah, nanti tiba bagian kita, pundak kita ditepuk, kita mundur ke belakang 2 langkah, baru disuruh ruku, posisi ruku, baru dicek kondisi apakah kita ambeien atau enggak. Terus pengecekan varises itu dilakukan dengan menyenter bagian belakang eh, lutut atau betis. Di betis itu disenter untuk melihat varises kita apakah ada varises atau enggak. Nah, untuk ambeien atau varises itu sendiri itu ada stakesnya. Selagi stakesnya masih awal, stakes 1 atau 2 masih belum belum parah, itu masih cuman menjadi catatan tapi tidak akan TMS atau menggugurkan. Nah, yang bikin menggugurkan tes kesehatan itu apa, Kak? Yang paling fatal itu kalau misalnya dalam darah kita ditemukan narkoba, positif narkoba, atau eh, saat dites kita punya penyakit yang berbahaya, atau pokoknya kita punya penyakit kronis, itu sudah pasti tidak lulus karena persyaratannya adalah sehat fisik, jasmani, dan rohani. Lalu misalnya ditemukan kalau kita ini buta warna, sedangkan persyaratannya untuk kejaksaan itu tidak boleh buta warna. Nah, sedangkan pas dites ternyata kita buta warna, baik itu parsial maupun eh, total. Nah, itu nggak boleh. Jadi hal-hal yang membuat TMS kesehatan itu. Nah, kalau untuk ambeien,
eh varises apakah itu langsung eh, apa bisa TMS? Enggak jawabannya. Jadi ada orang yang dia ambeien tapi masih stake satu, masih awal dan tidak meradang. Nah itu walaupun nggak meradang tapi pas dicek ada gitu, tapi masih kecil kayak kecil kali. Nah itu masih stake satu dan itu masih lulus. Ada juga teman saya waktu tahun 2023 dia kena ambeien dan dia khawatir kalau misalnya itu malah jadi masalah pas lagi tes. Jadi dia lakukan operasi ambeien 3 hari sebelum tes dan pas lagi tes kesehatan itu dia menyerahkan surat keterangan dokter atau rumah sakit kalau dia habis operasi ambeien dan dia tetap lulus. Jadi tes kesehatan kejaksaan itu tidak seketat tes pemeriksaan kesehatan dari kepolisian atau tentara. Kembalikan kepada Mas Faiz. Baik, terima kasih ya Mbak atas jawabannya. Bagaimana Kak Ayu? Apakah sudah terjawab dari pertanyaannya? Siap, sudah terjawab, Kak. Izin konfirmasi satu, Kak. Ya, silakan. Ya, izin konfirmasi Kak Seli. Tadi Kak Seli bilang katanya apa ada ketentuan tesnya, tes kesehatan jiwa sama wawancara psikologi atau nggak salah ya? Itu memang di juknisnya itu ada pernyataan tersebut, Kak. Oke, jadi tadi itu udah saya sampaikan kalau misalnya P3K itu cuman psikotes, kejiwaan, sama kesehatan. Nah, teman-teman nanya kalau misalnya ada nantinya wawancara psikolog. Jadi kita nih nggak tahu nih apakah tes kejiwaan kejaksaan ini berdasarkan MMPI aja atau ada juga wawancara psikolognya. Karena kalau kalau misalnya SKB CPNS itu, SKB non CAT yang CPNS itu dipisahkan, ada kejiwaan, ada wawancara psikolog, ada wawancara pimpinan. Sedangkan di informasi untuk SKTT non CAT P3K itu cuman ada psikotes, kejiwaan, sama kesehatan. Nah, itu eh, udah pasti cuman psikotes, kejiwaan, sama kesehatan. Nah, tadi saya menjelaskan wawancara psikolog itu untuk menjadi gambaran teman-teman kalau misalnya emang pas lagi tahun ini, wawancara psikolog itu dimasukkan ke kategori subtes kejiwaan. Jadi belum tentu apakah wawancara psikolog itu ada apa enggak. Bagaimana Kak Ayu? Baik, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali Kak Ayu. Baik Mbak, kita masih ada waktu ya Mbak ya. Kita lanjut pertanyaan teman-teman. Ini ada yang bisa kita rangkap sekalian. Ini ada pertanyaan dari Kak Catur, Kak Amalia, dan Kak Ica, dan juga Kak Zenitsu. Kalau lagi tes kesehatan nih Kak, misalnya lagi haid nih, eh, apakah itu di reschedule atau enggak Kak untuk urinnya? Maka ada pemeriksaan urin nanti Kak. Dan juga nanti apakah boleh lagi hamil dilakukannya tes kesehatan Kak? Dan untuk gigi berlubang, karies gigi, apakah juga bisa menggugurkan? Termasuk ambeien yang bisa Kakak jelaskan. Silakan Kak. Oke. Jadi pertanyaan pertama tadi kalau lagi haid apakah bagaimana tesnya? Nah, untuk kondisi haid sendiri itu saya kurang kurang tahu karena pas lagi tes pada saat itu di 2 tahun itu semuanya nggak ada yang dalam kondisi haid yang seruangan sama saya, tapi kemungkinan selagi kalau memang rasanya mengganggu kayak pemeriksaan ambeien itu kan nggak mungkin kalau lagi kondisi lagi berdarah. Jadi mungkin dari panitia juga ada menyediakan keringanan apakah di reschedule atau gimana atau disuruh bersihin dulu ke kamar mandi baru dilakukan pengecekan kayak gitu. Karena untuk pengambilan urin juga kita sendiri yang ngambil urinnya kan. Dan untuk pemeriksaan ambeien segala macam itu kalau misalnya haid apakah rumah sakitnya apakah panitia memberikan keringan itu eh, saya kurang bisa menjawabnya karena pengalaman saya waktu tes kesehatan itu dalam suatu ruangan nggak ada yang lagi kondisinya haid, semuanya eh, dalam kondisi eh, nggak haid. Lalu lanjut ada pertanyaan tentang
kalau lagi hamil gimana tes kesehatannya? Karena untuk P3K nggak ada persyaratan nggak boleh hamil, jadi nggak apa-apa. Kalau lagi hamil ya tinggal tes seperti biasa aja kayak tes tes urin, tes darah, tes tensi, dan tes lain-lainnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang membahayakan, misalnya kayak ronsen, itu kan membahayakan kondisi. Nah itu biasanya yang kondisi-kondisi tersebut itu dipisahkan. Jadi siapa yang lagi hamil atau lagi apa itu bisa dikecualikan. Nanti bakal ditanya sama panitianya. Pokoknya tes-tes yang membahayakan kondisi kandungan itu pasti ntar panitianya atau tenaga medisnya bakal ngasih keringanan atau dipisahkan gitu. Nah, lalu ada pertanyaan gigi berlubang, karies gigi menggugurkan. Nah, untuk pengalaman saya sendiri untuk tes kesehatan CPNS Kejaksaan tahun 2023 sampai 2024, gigi itu nggak terlalu diperhatikan. Jadi yang dicek itu adalah amandel, disuruh buka mulut, terus kita di center. Nah, bisa jadi dokternya juga sekalian ngelihat kondisi gigi kita. Nah, kebetulan setiap tes kesehatan itu biar pede, jadi saya selalu scaling gigi dulu sebelum sebelum tes. Jadi kita pede sama kondisi kesehatan kita sendiri. Kita pede kalau gigi kita bersih, gigi kita sehat. Nah, jadi nggak ada salahnya buat teman-teman yang ngerasa giginya berlubang atau giginya ada impaksi atau giginya ada masalah, boleh diobati dulu atau dibersihkan dulu. Jadi ketika tes teman-teman itu pede sama kondisi kesehatan teman-teman sendiri. Eh, nggak ada itu yang kita eh, apa namanya takut misalnya gimana ya gigi aku ada karang giginya atau gimana gitu. Jadi selagi bisa diusahakan dimaksimalkan kesehatannya itu dilakukan aja. Jadi karena nggak ada ruginya kalau misalnya teman-teman sebelum tes scaling dulu. Tapi kalau memang nggak ada dana atau biaya untuk scaling nggak apa-apa karena yang dicek kali itu itunya amandel yang dicek kali. Terus pastikan sebelum tes pemeriksaan kesehatan itu kita jangan makan yang aneh-aneh kayak makan pete, jengkol, pokoknya yang bikin mau bau mulut itu jangan. Terus pastikan kita gosok gigi dulu, pokoknya pastiin wangi bau dari mulut itu nggak ada. Jadi bisa jadi mood dari pemeriksa tes itu juga menentukan kelulusan kita. Misalnya dia meriksa, dokternya bilang dia terganggu sama bau mulut kita. Bisa jadi catatan sama dokternya gitu. Nah, kayak pemeriksaan telinga waktu itu juga ada dalam ruangan saya, telinganya ada tainya. Jadi dicatatlah sama dokternya, telinga ini ada bahasa medis dari tai telinga itu saya kurang tahu karena bukan dari orang kesehatan. Tapi yang jelas segala sesuatu itu bakal dicatat sama ya, pemeriksa sama dokternya. Nah, jadi utamakanlah kebersihan dan kesehatan dari diri teman-teman biar teman-teman tuh pede sama kesehatan teman-teman sendiri. Jangan sampai eh apa namanya yang bisa seharusnya dimaksimalkan kebersihan dan kesehatannya tapi teman-teman malah menganggap remeh. Jadi sebelum tes itu pola hidup sehat, makan yang sehat, jangan yang aneh-aneh, istirahat yang cukup biar hasil tesnya juga bagus. Oke, gimana Mas Faiz? Kembalikan lagi. Oke, ada ambeien ya. Ambeien tadi udah dijelasin. Untuk ambeien yang parah itu yang susah buat jalan ya Kak gitu. Nah, jadi ambeien yang parah itu mungkin kalau dari bahas ini yang bisa menjawab mungkin orang kesehatan ya. Tapi sepemahaman saya dari ambeien itu sendiri, kalau misalnya ambeien itu masih belum berdarah atau belum yang sampai bengkak atau yang bikin susah jalan segala macam itu berarti masih aman. Tapi kalau udah sampai mengganggu aktivitas udah kenapa pengecekan ambeien itu penting? Karena pekerjaan PNS itu dari pagi sampai sore kita duduk di kursi. Jadi kalau misalnya kita punya ambeien itu udah otomatis kita terganggu. Nah, makanya dilakukan pengecekan ambeien. Jadi selagi ambeiennya itu masih kecil, mungkin kalau misalnya teman-teman di sini punya ambeien, bisa dicek dulu ke dokter atau cari-cari informasi tentang ambeien. Kalau misalnya masih ringan, itu masih bisa dilakukan atau disembuhkan dengan obat ambeien sama salep ambeien. Tidak perlu operasi. Oke, next, Mas Faiz. Oke, baik Mbak. Terima kasih atas jawabannya.
Itu kira-kira jawaban dari teman-teman ya. Ada beberapa teman-teman yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kita lanjut dengan pertanyaan dari Kak Si. Bajunya dilepas ya Kak di tempat itu? Atau mungkin di ruangan khusus untuk buka baju dulu gitu? Yang boleh dijawab singkat aja Kak. Oke, untuk kalau EKG jantung, itu kan kita masuk sendiri-sendiri, jadi emang dilepas. Karena teman-teman semua dari kesehatan pasti udah tahu kalau pemeriksaan EKG jantung bagaimana. Semua tanpa, mohon maaf, jadi bra juga dilepas. Jadi bagian dada itu langsung ditempel-tempelin. Kalau istilah medisnya alatnya kurang tahu karena saya lulusan hukum, bukan dari medis. Yang jelas saat tes EKG jantung itu kayak badan kita ditempel-tempelin sesuatu, barulah ditengok itunya jantungnya. Lalu untuk pemeriksaan ronsen itu kita masuk sendiri-sendiri, tapi kita ganti baju sama baju yang tipis, baju pemeriksaan ronsen. Mungkin teman-teman tahu itu baju, istilah bajunya apa, karena saya kurang tahu. Jadi yang diikat itu, yang dia nggak terjahit sempurna, jadi dia diikat kiri kanan. Nah, itu untuk dipakai saat ronsen. Jadi ada ruang gantinya. Kita disuruh buka bagian atas atau pakai sport bra. Nah, kalau untuk tes kesehatan fisik itu memang di dalam ruangan, kalau dulu ya tahun 2024 itu kita di Rumah Sakit Tentara, jadi lebih ketat, lebih semi militer. Nah, jadi semuanya masuk dalam kondisi berbaju, tapi setelah itu suruh menghadap ke dinding semuanya. Semuanya berjajar menghadap ke dinding. Buka bajunya semua kecuali celana dalam. Nah, kayak gitu. Jadi kita tetap berbaju sampai masuk ke dalam ruangan. Setelah udah masuk ke dalam ruangan, nanti dokternya yang memerintahkan. Ngadap ke dinding semua, berjejer, gak ada yang boleh lihat kanan kiri, buka bajunya semua kecuali celana dalam, kayak gitu. Oke baik Mbak, terima kasih Mbak. Eh ini teman-teman ada yang menanya untuk urutannya Mbak. Untuk tes kesehatan itu kan tesnya setelah psikotes nih. Atau waktu setelah pengumuman kelulusan. Jadi tes kesehatan apakah di saat setelah psikotes atau setelah pengumuman kelulusan gitu Mbak. Oke, jadi apakah tes kesehatan itu tesnya setelah psikotes, setelah pengumuman atau setelah pengumuman kelulusan? Nah, jadi kejaksaan ini tesnya semua dilakukan dulu, baru nanti pengumuman. Nah, jadi eh, dilakukan misalnya kan jadwal SKTT non CP non CAT itu dari tanggal 19 sampai 23. Jadi, nggak ada pengumuman atau hasil dari tes tersebut sampai selesainya semua rangkaian tes, barulah dilakukan akumulasi sekitar berapa minggu, baru keluar hasil akhir pengumuman kelulusan SK, apa P3K Kejaksaan. Nah, jadi untuk kita lakukan dulu, misalnya di tanggal 19 kita dapat jadwal psikotes. Nah, kerjakan psikotes, kita nggak tahu hasilnya, kita nggak bisa tahu hasil dari tes kita pada hari itu dapat nilai berapa atau apakah lulus. Lalu lanjut selanjutnya kita tes kejiwaan, lalu lanjut tes kesehatan. Nah, udah selesai semua, barulah dapat itu apakah kita MS atau TMS dan kita nggak tahu itu, yang tahu cuman panitia. Nah, setelah tahu MS dan TMS barulah nilainya diakumulasikan dari SKT. Baru dapat nilai akhir, baru dirankingkan. Dirankingkan dan dipilihlah yang sesuai dari kuota. Oke Mbak, terima kasih ya Mbak. Bagaimana Kak Sylvia Indriyanti? Apakah sudah terjawab? Kak Zenitsu mau bertanya? Permisi Kak, sebelumnya mau izin bertanya untuk tes psikotes kesehatan kejiwaan itu berarti 1 hari Kak atau nanti yang kesehatan di hari yang beda gitu. Terima kasih. Oke, untuk psikotes kejiwaan itu ada kemungkinan bisa jadi dalam 1 hari. Tapi bisa jadi kejiwaannya misalnya di sini kan nggak ada wawancara psikolog nih, tapi di CPNS SKB non CAT-nya ada wawancara psikolog. Bisa jadi
komponen wawancara psikolog itu dimasukkan ke dalam komponen kejiwaan. Tapi bisa jadi juga emang ditiadakan wawancara psikolognya. Bisa jadi emang cuman MMPI saja untuk menentukan apakah kita lulus kejiwaan atau enggak. Jadi ada kemungkinan psikotes dan kejiwaan itu di satu hari saja. Nah, kalau untuk kesehatan itu tidak memungkinkan untuk di satu hari karena MCU itu kan pesertanya banyak kan. Peserta untuk P3K ini pasti banyak orangnya. Jadi nggak mungkin bisa selesai dalam waktu satu hari berbarengan dengan tes psikotes ataupun kejiwaan. Jadi kesehatan udah pasti beda hari. Kesehatan itu difokuskan pada satu hari untuk pemeriksaan kesehatan. Kenapa bisa lama? Nggak cuma sebentar. Karena itu kita antri. Misalnya kayak di sini ruang ronsen kosong. Nah, kita kalau ke ronsen dulu. Yang lain antri ke yang mana. Nanti diarahkan sama panitianya kita pemeriksa mata dulu atau pemeriksaan darah dulu atau urin dulu atau ronsen atau EKG jantung dulu. Nah, jadi eh, psikotes kejiwaan bisa jadi digabung, bisa jadi dipisah dan kesehatan udah pasti dipisah. Oke, Mbak, terima kasih. Bagaimana Kak Zenitsu? Apakah terjawab? Hmm, oh iya Kak, sama sekali lagi satu lagi Kak, Oh, ya, boleh? silakan, silakan. Mau izin bertanya satu kali Iya. lagi. Maaf Untuk tes Kak, kesehatannya itu berarti nanti bebas Kak. Yang penting rumah sakit daerah gitu. Oke, jadi untuk tes kesehatan itu sendiri itu bukan bebas ya teman-teman. Jadi nanti saat pengumuman kelulusan siapa saja yang berhak ikut ke SKTT 6CAT, itu dari kejaksaan sudah menentukan kita itu tanggal berapa, di rumah sakit mana. Nah, jadi kalau di sini ada juga yang nanya apakah di RS Adiaksa atau langsung di RS tempat kita melamar. Nah, itu jawabannya atau di kota tempat kita tes. Nah, itu berdasarkan pengalaman si pemeriksaan kesehatan itu di tempat tes kita tes SKT dulu atau SKD CPNS dulu. Nah, jadi sama tuh biasanya SKD dan SKB atau SKTT itu lokasi tes itu sesuai kota kita. Nah, tapi ada kemungkinan karena P3K itu tidak sebanyak CPNS kan formasinya juga. Jadi ada kemungkinan itu dipusatkan ke RS Adiaksa. Tapi karena tidak memungkinkan juga ada 3 rumah sakit yang buka loker apa yang buka penerimaan P3K. Jadi kemungkinan sih sesuai RS masing-masing atau kejaksaan menentukan RS sesuai dengan kota pelamar. Pokoknya sesuaikan dengan lokasi SKT kemarin. Baik, baik Kak, terima kasih. oke, baik. Terima kasih ya Mbak Shelly sudah menjawab pertanyaan dari Kak Zenitsu ya. Baik teman-teman, mungkin dari Kak Zenitsu juga pertanyaan terakhir ya teman-teman. Kita sesuai kontra waktu. Tadi kita mulai di jam 19.30 ya teman-teman. Ini masih ada waktu sih sebenarnya 7 menit lagi. Atau mungkin ada pertanyaan terakhir dari teman-teman yang ingin bertanya. Satu pertanyaan terakhir mungkin boleh on mic aja biar langsung Bang, bicara. boleh nanya nggak, Bang? Boleh silakan, boleh banget Kak. Silakan, silakan Mau Kak nanya, Ika. Bang, kalau untuk gigi berlubang sama karias gigi itu sifatnya menggugurkan nggak, Bang? Untuk pertanyaan itu tadi sudah dijawab Kak. Dan juga pertanyaan Kak tadi yang sebelumnya di atas. Atau mungkin Mbak Seli mau diulangi? Oke, untuk gigi berlubang dan itu tidak menggugurkan sifatnya. Jadi karena pengecekannya itu nggak begitu detail untuk pemeriksaan gigi, tapi alangkah baiknya kita menjaga kebersihan dan kesehatan gigi biar pede. Lalu di sini tadi yang diminta buka baju bareng itu pemeriksaan apa? Pemeriksaan fisik, pemeriksaan ambeien, varises, varikokel untuk cowok. Dan juga nih Mbak, ada juga nih masih yang bertanya untuk ibu hamil ya. Untuk ronsen itu tadi bagaimana ya Mbak bisa diulangi lagi?
Kalau untuk ibu hamil itu karena membahayakan bayi, ronsen itu enggak untuk ibu hamil. Kira-kira begitu ya jawabannya Kak Alifah. Kak Alifah Handayani. Atau Kak Alifah ingin bertanya dengan secara online boleh? Cukup ya teman-teman? Oke, terima kasih Kak Alifah atas pertanyaannya. Baik Mas Eli, kita sudah di penghujung waktu. Masih ada dua pertanyaan lagi nih, Mas. Kita jawab Kenapa, sebentar. kenapa Ini Mbak? masih ada dua pertanyaan lagi sisa, habis itu kita tutup ya, teman-teman. Oh, dulu yang lagi ya, boleh ya? Oke, Oke. kita boleh ya. Jadi ada apakah ada kemungkinan psikotes kejiwaan dilaksanakan di BKN saat SKT? Itu Boleh. benar, ada kemungkinannya karena waktu dulu itu SKD dan psikotes itu memang karena dilaksanakan secara online ya. Jadi pasti kejaksaan itu milih tempat yang menyediakan komputer yang banyak. Jadi bisa jadi di BKN atau bisa jadi di mana. Nah, waktu saya tes di Padang, jadi kenapa bisa SKB-nya di Padang, SKD-nya di Batam? Nah, jadi untuk wilayah Batam itu seluruh SKB itu ke Medan sebenarnya, tapi bisa mengajukan pindah lokasi tes SKB karena kalau ke Medan saya belum pernah ke Medan dan lebih ribet, nggak ada kendaraan, nggak ada apa. Sedangkan di Padang itu dulu saya kuliah di Padang dan ada adik saya ngekos di sana dan ada kendaraan, jadi lebih milih lebih efisiensi, lebih mudah kalau misalnya tesnya di Padang. Nah, kalau di Padang itu dulu SKD-nya di BKN, ada juga di UNP. Nah, untuk psikotesnya diadakan di UNP. Jadi bisa jadi psikotes kejiwaan itu dilaksanakan sama seperti SKT. Lalu pertanyaan terakhir, kalau BB-nya tidak ideal, menggugurkan nggak, Kak? Nah, kalau P3K itu nggak ada ketentuan BB. Sedangkan kalau CPNS itu ada ketentuan BB. Sebenarnya BB nggak ada, tapi BMI, BMI dan tinggi badan. Tapi kalau untuk P3K, karena di pengumumannya nggak ada tinggi tinggi minimal, itu berarti tidak ada ketentuan untuk P3K apakah harus ideal atau tidak. Tapi kalau untuk CPNS, apalagi kayak jaksa atau formasi lain kayak jaksa kan BMI-nya maksimal 25. Nah, itu sudah pasti menggugurkan kalau misalnya lebih ataupun kalau tingginya tidak sampai itu pasti menggugurkan. Tapi kalau P3K itu tidak ada aturan mengenai aturan BB, berat badan ideal atau tinggi badan, jadi tidak masalah. Oke, sekian pertanyaannya. Salam dari Padang, Kak. Saya dari Padang. Oke, halo. Oke, next saya kembalikan kepada Mas Faiz untuk menutup sesi kita pada pertemuan pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Seli. Dapat salam juga dari Kak Ica ya. Salam dari Padang. Kalau yang di viralnya Pak, salam dari Binjai. Ini salam dari Padang. Oke, terima kasih teman-teman semua atas keaktifannya dalam diskusi kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman juga tetap semangat ya. Kan sekarang teman-teman sudah ada gambaran nih bagaimana cara mengerjakan latihan-latihan soal, terutama dari pertama kita ini yaitu tentang psikotes gitu ya. Terima kasih kepada Mbak Shelly juga atas ilmu yang telah diberikan dan juga kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam kelas dalam sesi pertemuan pertama ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan juga dapat membantu teman-teman dalam menghadapi ujian psikotes SKTT P3K Kejaksaan ya. Semoga teman-teman semua lulus. Amin. Oke, oke semua berdoa dalam hati ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan teman-teman dan terus berlatih soal-soal psikotes dan juga tadi tips dari Mbak Seli jangan begadang. Kalau seandainya lagi dinas ya tetap semangat dan tetap jaga waktu untuk istirahat dan istirahat yang cukup maksudnya teman-teman. Baik teman-teman, saya Faiz Wadila mewakili Bimbel Sekdin dan seluruh panitia kelas maupun pemateri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada penyampaian uh, kekurangan kesalahan kata dan juga selama berlangsung kelas pada malam ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Oke, saya akhiri. Oke, saya tutup ya teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas. Mungkin teman-teman yang mau belajar silakan.